Halo semuanya, apakah kalian tahu apa itu API? API atau Application Programming Interface adalah jembatan yang menghubungkan antara dua aplikasi atau sistem yang berbeda untuk saling berkomunikasi. Masih bingung? Mari kita bahas penggunaan API pada aplikasi yang selalu menjadi andalan ketika kita ingin berpergian, yaitu Grab. Ketika kita memesan transportasi di Grab, aplikasi Grab memanfaatkan API dari Google Maps untuk menampilkan peta lokasi kita sebelum memesan layanan. Ketika kita memesan layanan transportasi, aplikasi Grab mengirimkan permintaan ke Google Maps API dengan data lokasi kita dan destinasi tujuan. Lalu setelah memesan layanan, Google Maps API merespon dengan menampilkan data rute terbaik dan jarak tempuh untuk pengemudi yang dimana API menghitung rute tercepat berdasarkan kondisi lalu lintas saat ini. Ketika pelanggan dan pengendara Grab akan memulai perjalanan, API akan menghitung estimasi waktu dan mengembalikan data perjalanan untuk ditampilkan di aplikasi Grab. Dengan bantuan API, perjalanan ketika memesan transportasi menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah. Di samping dari hal itu, API memiliki beberapa standarisasi dalam penggunaannya. Salah satunya adalah RESTful API, yaitu pendekan dari Representational Stateful Transfer Application Programming Interface. Adalah jenis API yang mengikuti prinsip REST, yaitu seperangkat aturan untuk mendesain sistem komunikasi berbasis web. RESTful API menggunakan protokol HTTP untuk menghubungkan klien seperti aplikasi Grab dengan server, yaitu server Google Maps. Ingin tahu RESTful API lebih lanjut? Berikut adalah penjelasannya. Lalu selanjutnya kita akan membahas pentingnya standarisasi Endpoint API. Endpoint API adalah URL yang digunakan untuk mengakses data atau layanan tertentu. Standarisasi ini penting untuk memastikan API mudah dipahami, digunakan, dan dikelola. Pada gambar di atas, ada dua contoh Uniform Research Identifier, di mana terdapat satu contoh yang salah dan satu lagi adalah contoh yang benar. Contoh pertama dinyatakan benar karena endpoint tersebut singkat, jelas, dan menggambarkan data yang diminta, yaitu users. Penamaan seperti ini sesuai dengan prinsip RESTful API, yang mendorong penggunaan kata benda dalam struktur endpoint. Namun pada contoh berikutnya dinyatakan salah karena tidak konsisten dengan standarisasi REST. Endpoint ini menggunakan kata kerja getAll yang sebenarnya sudah diwakili oleh metode HTTP, misalnya get. Penggunaan kata kerja di endpoint cenderung memperumit pemahaman terutama bagi developer lain. Maka dari itu, kita harus menjaga endpoint tetap sederhana, konsisten, dan deskriptif. Tanpa mencampurkan fungsi metode HTTP ke dalam struktur endpoint, hal ini akan meningkatkan efisiensi dalam pengembangan dan penggunaan API. Di sini saya akan membahas bagaimana komunikasi antara klien dan server melalui HTTP, serta pentingnya standarisasi dalam proses ini. Bayangkan di sisi kiri merupakan sebuah browser yang mewakili pengguna, dan di sisi kanan merupakan sebuah server. Ketika pengguna meminta data seperti detail pengguna, maka browser akan mengirimkan sebuah HTTP request. Contohnya, get API users lengkap dengan data standar seperti header untuk menyertakan informasi tambahan, authorization untuk memastikan bahwa pengguna memiliki izin, dan cookies untuk pelacakan sesi. Setelah itu, server akan memproses permintaan tersebut dan memberikan jawaban berupa HTTP response, yang mana jika berhasil, server akan mengirimkan sebuah kode status seperti 200 OK bersama data yang diminta dalam format standar JSON. Contohnya di sini ada nama dan usia si pengguna. Kali ini saya akan menjelaskan metode dari REST API. Yang pertama ada get. Metode ini digunakan untuk membaca data. Misalnya get API/user akan menampilkan daftar semua pengguna. Yang post, metode ini membuat data baru. Contohnya post/API/user menambahkan data baru ke sistem. Untuk metode ini yang put, metode ini dipakai untuk memperbarui data yang sudah ada. Misalnya put/API/user/ID memperbarui informasi pengguna berdasarkan ID tertentu. Lalu yang delete, metode ini digunakan menghapus data. Contohnya delete API/user/ID akan menghapus pengguna dengan ID tertentu. Saya akan melakukan live coding mengenai apa itu API dan bagaimana kita bisa menggunakannya dalam suatu development aplikasi website. Pertama, di sini saya akan membuat sebuah project, di mana adalah project Node.js. Kita akan membuat 4 file yang paling utama adalah package JSON, index HTML, main.js, dan Node modules.
Untuk buat package JS bisa kita menggunakan comment npm init, mana kita akan mendapatkan berita ini teman JS. Lalu selanjutnya kita akan membuat sebuah file yang bernama main.js dan kita akan tuliskan kode express.js yang mana kita akan gunakan sebagai backend untuk API-nya. Pertama kita akan melakukan import terlebih dahulu untuk request express dan request app-nya. Lalu kita akan menggunakan app-get class di mana kita menerima request untuk bagian slash, yaitu adalah semuanya atau bagian dasarnya. Dan di sini kita akan mengembalikan sebuah file yang bernama index.html, mana ini adalah homepage dari website yang akan dibuat. Terus selanjutnya kita membuat suatu router baru yang itu adalah API users, di mana kita akan pertama itu membuat responnya itu menjadi aplikasi JSON. Seperti sudah dibahas sebelumnya, JSON itu adalah suatu semacam format respon, di mana bentuknya itu seperti JavaScript objek dalam JavaScript. Dan selanjutnya kita akan mengirimkan variable users yang di enkripsi atau di encoding sebagai JSON. Lalu isi dari variable users ini apa? Kita akan definisikan selanjutnya. Nah, untuk variable users ini ada dua objek, ada satu array, nama adalah nama dengan isi string dan s dengan isi angka. Lalu hal terakhir yang kita perlu lakukan adalah kita melakukan app dan listen. Nah, kita buat app ini suatu backend ini mendengarkan request pada port 5000. Setelah itu kita bisa save dan kita akan bisa menjalankan servernya dengan perintah node.main.js. Dan kita bisa melihat app-nya sudah muncul di 5000. Lalu pada kita membuka browser, kita bisa melihat bahwa yang sebelumnya localhost 5000 itu memberikan hasil seperti ini, this site cannot be reached. Kita bisa melakukan refresh, kita mendapatkan isi kosong, file kosong, karena kita belum membuat file index.html-nya. Kita akan kembali ke ini dan kita akan membuat file index.html-nya. Pertama kita akan membuat struktur basicnya, yaitu adalah HTML dengan objek HTML, head, body, dan sebagainya. Lalu kita masukkan meta character dan title-nya, yaitu testing API yang sudah saya definisikan sebelumnya. Lalu kita membuat suatu elemen div, di mana dengan ID main kita akan melakukan rendering dalam elemen ini nantinya setelah kita melakukan suatu request. Selanjutnya kita akan memasukkan script. Mana script ini adalah JavaScript. Kita akan melakukan request ke localhost 5000, localhost dengan port 5000 dengan rute API users. Dari sini kita akan mengambilkan variable yang ada pada users ini, lalu kita akan tampilkan lagi kepada elemen div ID main. Kita melakukan console log terlebih dahulu. Kita melakukan mengambil referensi dari div ID main-nya. Kita membuat sebuah kode HTML yang akan kita masukkan kepada elemen yang sebelumnya sudah kita ambil. Lalu kita bisa langsung save dan kita akan coba jalankan kembali. Di sini kita bisa melihat bahwa variabel yang ada pada server, pada backend, sekarang sudah muncul pada bagian frontend. Nah, ini adalah mekanisme di mana kita dalam frontend kita bisa mengambil data yang ada pada backend. Backendnya ini datanya juga bisa terkoneksi kepada database, kepada service lain seperti external service, third party service, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kita itu menggunakan API, kita bisa berkomunikasi dengan program-program lain dengan sangat mudah dan sangat efisien.